Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dararamang Sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah. Kita hari ini bertemu kembali di ruang Wanci Nyarita sesi ke-17 ya Sobat Wanci Nyarita. Jadi Wanci Nyarita ini adalah ruang sarana untuk sharing, berbagi perspektif, berbagi pendapat, kemudian berbagi hasil observasi dari kami-kami para praktisi profesional khususnya di kepariwisataan. Semoga pastinya Sobat Nyarita dapat menangkap perspektifnya juga, kemudian melengkapi, memperbaiki ke depan, tapi tetap relevan di kepariwisataan khususnya kita kawal bersama kepariwisataan ini tetap berlandaskan sustainability dan hospitality. Itu secara penjelasan Wanci Nyaritanya. Sobat Nyarita, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang standar kompetensi kerja ya. Karena seperti diketahui kan pilar pariwisata itu kan ada industri pariwisata, ada destinasi pariwisata, lalu ada pemasaran pariwisata, lalu ada kelembagaan kepariwisataan dan ada SDM pariwisata. Nah, sekarang kita bahasnya tentang SDM pariwisata. Nah, SDM otomatis terkait dengan standar kompetensi kerjanya gitu ya. Jadi ada standar kompetensi kerja yang untuk hari ini kita akan membahas standar kompetensi kerja tentang pengelola desa wisata. Jadi desa wisata kan marak ya, udah berapa tahun ini menjadi unggulan dari Kementerian Pariwisata Indonesia kita. Jadi produk unggulan setelah pandemi ini adalah di desa wisata, pastinya harus didukung oleh SDM pariwisata yang kompeten dan profesional. Nah, untuk membentuk SDM pariwisata tersebut, makanya adalah standar kompetensi kerja sebagai standarnya untuk dilakukan oleh SDM pariwisata tersebut. Kita masuk standar kompetensi kerja untuk pengelola desa wisata. Pastinya supaya Sobat Nyarita kita semua paham tentang standar kompetensi kerja pengelola desa wisata itu bagaimana dan apa saja, kemudian mampu menilai diri sendiri dan lingkungannya, kemudian dapat diimplementasikan standar-standar tersebut sehingga desa wisata menjadi standar terpenuhi, kemudian setelah standar terpenuhi menjadi berkualitas dan otomatis berdaya saing tinggi begitu ya. Nah, dalam standar kompetensi kerja ini kita ada kata kompetensi gitu. Jadi apa sih kompetensi itu gitu? Ternyata kompetensi itu pembentuknya ada 3 unsur Sobat Nyarita, yaitu skill, knowledge, attitude, pengetahuan, wawasan, pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap kerja. Jadi kalau dibilang orang kompeten itu bagaimana sih maksudnya? Jadi orang yang memiliki skill, knowledge, attitude dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi orang kompeten tuh tahu standar gitu ya. Kemudian taat SOP. Jadi itu makna yang simpelnya begitu. Kemudian di kompetensi juga ada dimensinya yang harus kita miliki, yaitu ada 5 kompetensi. Pertama, task skill, keterampilan melakukan satu tugas dalam pekerjaan. Kemudian task management skill, kemampuan keterampilan melakukan serangkaian tugas atau beberapa tugas dalam periode waktu, yaitu kayak multi skilling begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah contingency management skill, kemampuan bertindak menangani problem atau problem solving. Lalu keempat, job role environmental skill adalah keterampilan bekerja sama untuk memelihara kenyamanan perusahaan atau taat ajas, taat SOP perusahaan. Kemudian yang kelima adalah transfer skill, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru ataupun berbeda-beda. Nah, tadi dimensi sudah, kemudian kita masuk ke standar kompetensi kerja. Di Indonesia ada 3 jenis standar kompetensi kerja, Sobat Nyerita, yaitu pertama standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yang kedua standar kompetensi kerja khusus, dan yang ketiga standar kompetensi kerja internasional. Nah,
Standar kompetensi kerja internasional itu adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan oleh perusahaan multinasional dan digunakan secara internasional. Biasanya ini bergeraknya apa keuangan, asuransi ya banyak juga yang pakai SKK internasional ya. Kemudian SKK khusus yaitu standar kompetensi kerja yang digunakan oleh internal perusahaan dan mitra-mitra relasi perusahaan tersebut. Ya, ini biasanya ada seperti di pupuk kimia gitu ya. Eh, apa namanya ya yang sesuatu standar kompetensi yang masih bersifat privat untuk perusahaan mereka belum dipublish gitu ya. Nah, untuk standar kompetensi kerja yang sudah dipublish dan dapat digunakan multisektor itu ada di namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup skill, knowledge, attitude dengan eh, apa namanya melaksanakan tugas sesuai dengan syarat jabatan dan ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang SKKN ini yang bersifat publish ya, bisa diakses oleh multisektor semuanya. Silahkan Sobat Nyarita bisa diakses SKKN ini ada di website bnsp.go.id. Nah, SKKNI ini isinya kan di dalamnya ada UK-UK ya, unit kompetensi, bukan UK-UK hantu ya, unit kompetensi ya. Jadi berisi beberapa unit kompetensi untuk menunjang standar kompetensi kerja bidang tertentu. Nah, satu unit kompetensi itu komposisinya ada 7 nih komposisinya, yaitu dari mulai kode unit kompetensi, kemudian judul, kemudian deskripsi, kemudian elemen kompetensi, kemudian kriteria unjuk kerja, lalu batasan variabel dan panduan penilaian. Jadi ini 7 bagian ya di dalam satu UKATU ini komposisinya. Nah, ini contohnya seperti ini. SKKNI itu satu UK itu seperti ini. Ada kode, ada judul, ada deskripsi, elemen kompetensi, lalu ada kriteria unjuk kerja, kemudian ada batasan variabel, lalu ada panduan penilaian, dan jangan salah di akhir dari panduan penilaian itu ada aspek kritis Sobat Nyarita. Nah, itu selalu harus diperhatikan, berarti itu adalah capaian dari unit kompetensi tersebut, begitu ya. Nah, sekarang setelah tahu unit kompetensi itu isinya ternyata apa namanya sudah tertelusur begitu ya, maka kita juga telusur penggunaan SKKNI ini. Jadi antara industri dunia kerja, kemudian dengan bidang pendidikan pelatihan, lalu dengan lembaga sertifikasi. Jadi SKKNI itu adalah jadi panduan bersama untuk pendidikan pelatihan, yaitu untuk pelatihan berbasis kompetensi. Kalau untuk LSP berarti untuk asesmen berbasis kompetensi, dan untuk dunia usaha dunia kerja itu adalah sebagai SOP. Jadi tiga segitiga ini menggunakan pedomannya SKKNI. Nah, di industri otomatis judul UK itu adalah judul SOP, deskripsi adalah ruang lingkupnya, elemen kompetensi itu langkah utama proses kerjanya, lalu kriteria unjuk kerja itu adalah work instruction, kemudian batasan variabel adalah konteksnya, lalu panduan penilaian ini adalah capaiannya gitu ya. Jadi Sobat Nyarita sangat mudah sekali kalau misalnya belum ada SOP gitu ya tentang apa di perusahaan atau ada mau dibuat, silahkan tinggal ambil sumbernya dari SKKNI yang terkait, kemudian tinggal dikonversi saja ke format SOP sesuai dengan standar perusahaan. Jadi ingat bahwa SKKNI itu adalah standar minimal, jadi silahkan digunakan, dioptimalkan untuk membuat SOP perusahaan, tapi dikembangkan sangat boleh, tapi kalau dikurangi tidak ya, karena ini sudah standar minimal. Sekarang kita masuk ke peta kompetensi Sobat Nyarita. Ini khusus yang kita akan bahas yaitu SKKNI nomor 86 tahun 2024 tentang pengelola desa wisata. Totalnya ada 91 halaman nih semuanya ya. Nah, dari SKKNI tersebut kita summary-kan nih peta kompetensinya supaya mudah kita mengelompokkan, memetakan. Jadi peta kompetensi ini berguna banget untuk tahu sih apa sih gitu ya utamanya, kemudian apa di breakdown tuh kelompok-kelompoknya, kemudian mana yang kita sudah, mana yang belum gitu. Jadi sebagai juga acuan untuk menceklis gitu ya.
mana yang sudah dimiliki, mana yang belum, itu jadi tertelusur gitu. Total SKKN ini ada 31 UK. SKKNI tentang pengelola desa wisata ini ternyata tujuan utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dalam mewujudkan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Wih, ada dua nih, berarti tujuannya adalah desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, itu coba direnungi begitu ya. SDM kompeten untuk mewujudkan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Gimana sih cara mencapai tujuan tersebut dibagi dalam 5 kelompok pekerjaan nih, standar kompetensi 5 ya. 5 kelompok. Pertama, merencanakan desa wisata yang terdiri dari subkelompoknya adalah menangani legalitas desa wisatanya, kemudian menyusun program dan rencana usaha desa wisata. Nah, ini bagian-bagian ini berarti unsurnya di legalitas sama bisnis plan ya. Apakah perlu NIB, KBLI-nya mana gitu ya. Jadi di situ di awal dimerencanakan, lalu pekerjaan kedua atau standar kompetensi yang kedua adalah kelompok kedua adalah mengelola operasional desa wisatanya yang terdiri dari subkelompok. Pertama, menangani administrasi dan keuangan desa wisata, lalu menangani koordinasi dan kerjasama. Kemudian, kelompok pekerjaan atau kompetensi yang ketiga mengelola operasional sebelum wisatawan berkunjung, yang terdiri dari 3 subkelompok, yaitu mengembangkan daya tarik desa wisata, memberdayakan masyarakat desa wisata, lalu menangani pemasaran dan kerjasama desa wisata. Tuh, lumayan tuh. Jadi ada mengembangkan daya tariknya, lalu berdayakan masyarakatnya, lalu pemasaran dan kerjasama ya. Kemudian pemetaan kompetensi keempat yaitu mengelola operasional saat wisata berkunjung. Kalau tadi sebelum berkunjung, sekarang saat wisatawan berkunjung ada 2 subkelompoknya, yaitu memberikan layanan terhadap wisatawan di desa wisata, lalu melaksanakan sabta pesona terhadap wisatawan di desa wisata. Ada sabta pesona tuh yang dari zaman dulu terus bisa kita terapkan 7 ya, 7 pesona pariwisata, mulai dari aman, bersih, tertib, nyaman, indah, sejuk, kenangan. Itu ada 7 unsur di sabta pesona itu ya. Kemudian kompetensi kelima kelompoknya adalah mengelola pengawasan dan evaluasi desa wisata. Total 31 unit kompetensi. Nah, itu standar kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh pengelola desa wisata. Mulai dari merencanakan, mengelola operasionalnya, lalu operasional sebelum berkunjung, dalam berkunjung, lalu evaluasinya. Demikian secara pemetaan. Sekarang kita lihat Sobat Nyerita wujudnya, wujudnya ya dari SKKNI tersebut. Kadang-kadang Sobat Nyerita kan ada yang belum familiar gitu ya. Kayak apa ya SKKNI-nya gitu ya. Seperti ini Sobat Nyerita nih, ada 90 halaman ya. Pasti diawali dengan logo nih ya, di logo, kemudian SKKNI nomor 86 tahun 2024 tentang pengelola desa wisata. Ini sampai ke bawah berisi dengan apa namanya? Sebentar. Berisi peraturan-peraturannya. Nah, saya tarik ke bawah dulu bentar ya. Ya. Jadi ada validasinya ditanda tangan otomatis tuh dengan Menteri Tenaga Kerja ya. Kemudian ada lampiran berisi definisi-definisi, kemudian ada penyusunnya ya, tim penyusun, lalu ada petanya. Nah, ini pemetaan kompetensinya yang tadi sudah disummary ya. Kemudian ada daftar unit kompetensinya. Nih, daftar unit kompetensinya yang total 31 UK tadi ya. Coba kita lihat satu. Nah, ini. Jadi contohnya ini nih, satu UK itu ada kodenya, lalu ada judulnya menyusun struktur organisasi dan uraian pekerjaan lembaga desa wisata gitu. Tahapannya adalah lihat elemennya. Pertama, menyiapkan penyusunan struktur organisasi desa wisata, lalu merumuskan struktur organisasi desa wisata, lalu merumuskan uraian pekerjaan organisasi desa wisata.
Ternyata dari struktur itu ada job desk-nya gitu ya. Nah, ini batasan variabelnya supaya memageri ini lingkupnya di mana saja gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Tuh ada BUMD, ada BUMDes gitu ya. Lalu panduan penilaian di sini lihat ada aspek kritisnya dalam menyusun struktur itu apa? Oh, berarti indikatornya adalah outputnya ketepatan dalam membuat bagan struktur sesuai model yang disepakati, lalu ketepatan dalam membuat uraian pekerjaan setiap jabatan berdasarkan data dan informasi. Lalu menyusun legalitas legalitas lembaga desa wisata apa gitu. Tahapannya adalah menentukan legalitas, lalu mengurus usulan, lalu melaksanakan sosialisasi. Dan itu seterusnya sampai ke bawah total 31 unit kompetensi. Demikian Sobat Nyarita, pengelola desa wisata itu silahkan didalami. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang mendukung terciptanya desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi pembahasan selanjutnya di ruang Wanci Nyarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.